itu kita kan ingin tahu siapa yang dimaksud. Oh, Siapa ini. yang dimaksud? Makanya saya bilang kepada penonton Komar 346 orang, izinkan saya ngomong 2 menit, Bang. Atau satu, Iya, satu. saya izinkan Anda 5 menit, tapi jujur, ini toko yang dimaksud ini siapa? Nggak usah. Izinkan saya kepada pendengar Komar 346 orang ini. Saya katakan, penyebutan Nasrani kepada orang-orang Kristen saat ini tidak tepat. Karena Nasrani yang dikutip di Alkitab itu adalah sekte. Salah satu sekte yang ingin membelokkan pengajaran-pengajaran Kristus. Nah, maka Nasrani dengan Kristen itu tidak sama. Udah, Ini kisah para Rasul 24:5 ini siapa yang dimaksud di situ? Abang jawab kepada saya. Yang jelas itu bukan Paulus, bukan Yesus. Saya sudah jawab. Kalau dia terbukti Paulus gimana? Buktikan. Oke, baik. Kita buktikan sama-sama ya. Nah, itu data nomor 5. Kita lihat dari nomor 1-nya. 5 hari kemudian datanglah imam besar Ananias bersama-sama dengan beberapa orang tua seorang pengacara bernama Tertulus. Mereka menghadap wali negeri dan menyampaikan dakwah mereka terhadap Paulus. Paulus dipanggil menghadap dan Tertulus mulai berdakwah dia. Katanya, Felix yang mulia, oleh Bang, ini ayat yang mana? Tunggu ayat yang mana yang bacakan ini? Ya, kita harus ngambil dari awalnya dong berarti supaya kita tahu siapa yang dimaksud. Abang bacakan di awal di Kisah Rasul berapa? Kisah Rasul 24. La haula wala quwata illa 24, Abang. Iya, bilang dong. Jangan tiba-tiba Bang Oke, Bang. Sorry, Bang. Paulus dipanggil menghadap dan Tertulus mulai mendakwa Paulus. Katanya, Felix yang mulia, oleh usahamu kami terus-menerus menikmati kesejahteraan. Oleh kebijaksanaanmu banyak sekali perbaikan yang telah dilaksanakan oleh bangsa kami. Semuanya itu senantiasa dan di mana-mana kami sambut dengan sangat berterima kasih. Akan tetapi, supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktumu, aku minta supaya engkau mendengarkan kami sebentar dengan kemurahan hatimu yang terkenal itu. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini, nah ini tadi yang dibawa siapa? Paulus atau Pak Bom Bom? Paulus kan? Paulus kan yang dipanggil untuk menghadap adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari Nasoreos. Malahan ia mencoba melanggar kekudusan bait Allah. Oleh karena itu kami menangkap dia dan hendak menghakimi menurut hukum Taurat kami. Tetapi kepada pasukan Lisias datang mencegah dan merebut dia dengan kekerasan dari tangan kami, lalu menyuruh kami berdakwah datang menghadap engkau. Jika engkau sendiri memeriksa dia, dapatkah engkau mengetahui segala sesuatu yang kami tuduhkan kepadanya? Dan orang-orang Yahudi menyokong dakwaan itu dan mengatakan bahwa perkara itu sungguh demikian. Lalu wali negeri itu memberi isyarat kepada Paulus bahwa Paulus boleh berbicara. Paulus boleh berbicara membela diri. Masih ada lagi sanggahan setelah nyata benar kayak begini? Malu kan Anda? Putus. Ini Bang. Bang harus mengerti dulu konteks ayat ini loh, Bang. Ini enggak, gini loh Bang. Saya kasih analogi buat Abang ya. Ini analogi Bang ya. Ini kisah Rasul ini tentang bagaimana perjalanan Paulus, dia mengabarkan firman Tuhan. Dan dia sering diperhadapkan bahkan pada orang Yunani sekalipun, dan bahkan pada orang Yahudi. Dia dianggap banyak melanggar hal-hal yang berbau keyahudian. Dan dia bahkan diperhadapkan kepada imam-imam. Dan bahkan dia dikatakan sesat. Nah, dalam konteks ini, dia disamakan orang yang menyesatkan bagi orang Yahudi, Bang. Karena pada saat itu, orang Kristen dianggap penyesat. Bahkan, Paulus yang tadinya Saulus adalah orang yang mendapat mandat untuk membunuh orang Kristen. Tapi karena kemurahan Tuhan, dia dibukakan matanya, dia menyadari. Itu karena membunuh
Sombong. Itu faktanya. Tidak bisa, Bung. Anda nggak bisa berkelit. Tadi mengatakan bukan Paulus dan bukan Yesus. Sekarang bukan Paulus atau bukan Yesus? Dia yang dituduhkan oleh orang Yahudi ini adalah dia penyesat bagi orang Yahudi. Karena dia mengatakan bahwa ada anak Tuhan. Iya. Itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bagi orang Yahudi dia penyesat, Bang. Nah, tapi kenapa kemudian dia bertobat? Bertobat bagaimana, Mas Bang? Ya, Paulus bertobat setelah ketahuan. Firman Tuhan digambarkan, dia dibutakan oleh Tuhan. Dia 3 hari 3 malam dibutakan. Dia menjumpai. Itu cerita, lain lagi cerita. Dia akan membuka pelan-pelan apa yang saya bilang ini, Bang. Jadi coba Abang nanti kita akan ketemu nanti di lain komal. Maksud saya biar Abang tahu bahwa Paulus yang Abang bahas itu tidak Paulus. Dan Loh, ini Paulus sendiri loh. Dia yang berbicara di depan orang-orang tersebut. Dan Anda tahu, di Kisah Para Rasul 21, Paulus bertobat dari mengajarkan ajaran Kristen. Makanya dikatakan bahwasanya Paulus ini adalah tokoh dari Kristen, meskipun Bible menuliskan Nasarios. Jadi gini, Gitu loh, Bang. Jadi begini, Bang. Saya pribadi adalah orang yang cakap membaca Alkitab ini. Kalau memang benar, biar Bang paham, biar kita Bang paham maksud saya. Kalau memang begitu digambarkan, kita orang-orang Kristen akan melihat fakta-faktanya bahwa ada kejelekan di Paulus, tapi faktanya nggak begitu kita temukan. Baik. Nah, jadi begini. Gimana? Izinkan saya dulu bicara, Bang. Jadi maksud saya, Paulus yang abang gambarkan itu salah. Paulus yang terjadi menurut perspektif saya dan menurut Alkitab adalah Paulus yang tadinya orang Farisi mengejar orang Kristen, tapi karena kemurahan. Salah lagi tuh. Anda salah. Anda salah. Anda seakan-akan ingin memasukkan diri Anda ke dalam pengikut Yesus. Anda pentuhan Yesus. Enggak, Jangan Bang. kotori lisan Anda, Bung. Saya nggak mau saya, Bang. Saya juga tidak pernah berjumpa dengan Giliran Paulus. saya ngomong. Dan saya juga bukan pengikut Paulus, Bang. Giliran saya ngomong. Boleh ya? Ya, silakan. 1. Paulus mengatakan di dalam Galatia 1, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku Paulus supaya aku memberitakan tentang Yesus di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Anda bukan Yahudi kan? Galatia 1 ayat berapa? Nah, ini katanya tadi cakep baca Bible, ternyata masih diajarin. Bang, kita bukan Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 16 17. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan pada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan di situ kembali ke Damsyik. Ini 1. Paulus mengaku dia dipilih untuk memberitakan Yesus kepada bangsa-bangsa Yahudi. Berarti kepada Anda kan? Yang kedua, Galatia 2 nomor 8. Karena Yesus yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, dan Yesus juga yang memberikan kekuatan kepadaku Paulus untuk menjadi rasul untuk orang-orang yang tidak bersunat. Paulus untuk orang yang tidak bersunat, Petrus untuk orang bersunat. Jadi jangan Anda mengatakan Kristen itu pengikut Yesus. Jangan kotori mulut saudara. Orang-orang yang tidak bersunat itu adalah pengikut Paulus. Makanya saya katakan sekali lagi, ini udah clear ya, udah clear. Makanya saya katakan di 1 Korintus tadi, wajarlah orang Kristen menjadi Kristen karena mereka akalnya sudah dimatikan. Ini Al-Quran yang menerangkan, kitab saya tuh. Banyak orang yang tidak berakal nanti menyesal di neraka. Kenapa dulu kami tidak mengerti? Kenapa dulu kami tidak mendengarkan? Nah sekarang kalau Anda pun tidak mengerti dan tidak membenarkan apa yang saya katakan, tunggulah hari penyesalan Anda di neraka. Sederhana bukan? Nah sekarang kalau sudah mengetahui bahwa Paulus adalah tokoh Kristen, pendiri Kristen, Anda mau lari kemana? Mau ngaku-ngaku lagi pengikut Yesus? Tak bisa. Orang yang tidak bersunat
pengikut Paulus. Orang yang bersunat pengikut Petrus. Makanya di dalam Galatia 2 nomor 14, orang-orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Sederhana kok memahami Bible itu kalau akal dipakai sesuai instruksi Al-Quran. Afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Sederhana. Hanya saja saudara Kristen tidak mau gunakan akal. Ente alergi menggunakan akal ketika membahas Bible. Tapi kalau masalah duniawi, ekonomi, sosial, politik, kalian hebat. Tapi giliran Bible, akal Anda mati seketika. Karena kenapa? Itu sudah doktrin. Aku akan mematikan akal orang yang cerdas. Aku akan melenyapkan kecerdasan orang yang pintar. Dan semua itu akan kulenyapkan. Kata siapa? Kata Paulus. Dia coba mengutip ke Yesaya 29, tapi tidak kena. Salah kutip dia. Silakan Anda berbicara. Anda punya hak membela diri. Silakan. Jadi, ya itu kan pendapat abang berkata demikian tentang Paulus. Tapi saya sudah jelaskan tadi bagaimana Paulus yang tadinya Saulus tentang apa itu Tuhan. Nah, sekarang kalau saudara memandang Alkitab dengan cara pandang Al-Quran ya nggak tepat, ya. Kita melihat Paulus itu bukan seorang tokoh yang perlu kita ikuti. Bukan dia teladan kita. Teladan kita adalah gambaran dari Yesus yang diutarakan oleh murid-murid Yesus di kitab Injil. Itu dia. Dan saya juga heran kenapa dari tadi abang sepertinya mendiskreditkan Paulus. Seakan-akan kalau Paulus itu runtuh secara nama, bahwa runtuhlah kekristenan kami. Bukan begitu prinsipnya. Nah, masalah sunat dengan sunat di Kristen itu bukan menjadi patokan sunat tidak sunat. Nah, bagi orang Yahudi memang ada pertentangan waktu itu. Bagaimana, apakah orang-orang bersunat bisa menjadi pengikut Kristus? Bagaimana dengan orang-orang yang memakan babi? Apakah boleh dia mengenal Kristus? Itu sudah diceritakan di Alkitab. Sudah dibahas bagaimana murid-murid Yesus, bagaimana dengan orang-orang penyembah berhala, bagaimana mereka bisa menjadi Kristus. Itu sudah selesai bagi orang Kristen. Nah, bagi orang Kristen memakan babi atau tidak bersunat atau bersunat itu bukan menjadi yang utama. Tapi bagi orang Kristen yang utama adalah bagaimana dia menjalankan sendi-sendi kehidupan Kristen. Suaranya keluar, kuatin dikit Mas Bram. Oh, keluar ya. Bagaimana dia menerapkan kehidupan Kristus yang dia baca di kitab Injil Matius Markus, diterapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah pengikut Kristus, Bang. Kami bukan lagi menempatkan apa yang boleh, apa yang tidak boleh, bersunat atau tidak bersunat. Tapi bagaimana kami menjadi terang dan garam dalam kehidupan kami sehari-hari. Itu pengikut Kristus. Kami bukan tidak harus berjalan atau berpakaian mirip-mirip Yesus untuk menjadi pengikut Kristus. Tidak. Tapi bagaimana kami menjadi terang dan garam dalam kehidupan kami. Terang dan garam artinya apa? Orang bisa melihat, bahwa orang ini adalah baik. Orang bisa melihat bahwa orang ini bisa dikecap. Garam kan begitu. Begitu dia, Bang. Jadi, abang bilang, tadi abang kayaknya waktu abang tadi 3 menit, saya belum ada. Oke, silakan. Jadi, bagi kehidupan orang Kristen, bukan meneladani kehidupan Paulus. Paulus berapa kali mengatakan dia memberitakan Kristus yang hidup. Jadi kalau abang memandang kami orang Kristen melihat Paulus sebagai pendiri Kristen, itu salah. Paulus yang kami kenal dari kisah para rasul dan kitab-kitab yang lain adalah Paulus yang menggambarkan kehidupan Kristus. Dia menceritakan kehidupan Kristus dari sudut pandang dia. Nah, sudut pandang dia ini yang setelah kita pelajari tidak ada penyimpangan, tidak ada hal-hal yang salah di situ. Begitu dia, Bang. Ya, terima kasih, Bang. Oke. Pertama, coba kita lihat di dalam
Yohanes 14, ini kita berbicara mengenai Yesus, 14 nomor 31. Di situ Yesus mengatakan, dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa Sorry dan Bang. Yohanes 14:31. Oke. Ya. Supaya dunia tahu aku mengasihi Bapa di sini Theos di sini Tuhan, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Ini Yesus. Aku mengasihi Tuhan dan bahwa aku melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Jadi Yesus melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Bapa, dalam hal ini Theos, kepada Yesus. Sedangkan di dalam Yohanes 2, di situ sangat jelas, 1 Yohanes 2 nomor 6, ini ajarannya jelas. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Bagaimanakah Yesus hidup? Yesus hidup melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Elohim kepadanya. Itu Yesus hidup. Berarti ketika Yesus berkata di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal muridku, aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Di dalam Yohanes 14 nomor 12, jika engkau percaya kepadaku, engkau juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Aku sunat, pengikut Paulus tidak sunat. Aku sabat, pengikut Paulus tidak sabat. Nah, sekarang bagaimana dengan Kristen? Kita lihat Ibrani 6 nomor 1. Tolong dicatat data-data saya supaya saya tidak mengulang. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas. Dalam bahasa Yunani asas-asas ini adalah arke. Arke ini adalah permulaan. Permulaan apa? Permulaan dari ajaran. Apa permulaan dari ajaran itu? Ajaran Yesus, karena merujuk kepada Logos. Ajaran Bapa, karena Logos menerima firman dari Bapa Elohim. Berarti Paulus mengatakan, sebab itu marilah kita tinggalkan ajaran-ajaran pertama tentang Yesus. Jadi ajaran tentang Yesus di dalam Taurat itu ditinggalkan. Mari kita tinggalkan, kata Paulus, dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Jangan lagi kita meletakkan dari dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Elohim. Jangan, kata Paulus. Jangan, kata Paulus. Maka apa yang terjadi setelah Paulus melarang? Dia mengatakan begini, hai saudara-saudaraku, ikutilah teladanku. Mau itu artinya merujuk kepada dirinya sendiri. Ikutilah, kata dia, ikutilah aku. Summimetes, harus meneladani aku, harus meniru aku, harus mencontoh aku. Saudara-saudaraku, contohilah aku, contohilah sikapku, contohilah ajaranku. Perhatikanlah mereka dan hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Filipi 3 nomor 17. 2 1 Korintus 11 nomor 1, jadilah pengikutku, jadilah teladanku. Dikatakan mamites, sama seperti di dalam bahasa Yunani-nya katos, seperti, jadilah pengikutku seperti aku juga, kago, aku juga menjadi apa? Kristus. Jadilah teladanku, jadilah seperti aku, sebagaimana aku juga Kristus. Sebagaimana aku ini juga adalah Kristus, pengikut Kristus atau aku ini adalah Kristus. Jadilah teladanku. 2. Jadi Paulus menekankan orang Kristen wajib hukumnya hidup seperti Paulus. 1 Timotius 4 nomor 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang yang percaya dalam perkataanmu dan tingkah lakumu dan kasihmu dalam kesetiaanmu dan kesucianmu. Ini Timotius adalah surat Paulus untuk orang-orang yang di Timotius agar mereka mengikuti apa yang Paulus ajarkan. Jadi itu ada beberapa data yang saya sajikan kepada saudara bahwa orang-orang Kristen wajib hukumnya hidup seperti Paulus. Silakan Anda bantah. Sebelum saya mengomongkan, nanti maksud saya setelah saya ngomong ini, saya izin kepada host untuk meninggalkan Komal karena ada satu kerjaan. Oke, saya mungkin 1-2 menit aja. Baik. Sebelumnya kepada Bang Jumat, thank you Bang buat diskusinya. Oke. Sama-sama, Bang. Oke, saya kayaknya mengenai sunat dengan tidak sunat tadi kita belum siap-siap ya.
Nah, saya mau bilang begini, kita baca Roma 3 ayat 21 ya. Perikopnya mengatakan manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Saya lompat ke ayat 30. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Nah, saya tadi ulangi lagi kata Bang. Bagi orang Kristen, Bang, sunat dan tidak sunat, makan babi atau tidak makan babi, itu sudah selesai. Artinya, syariat-syariat itu sudah tidak ada lagi dalam orang Kristen. Makan dan minum bukan menjadi sesuatu haram, tapi bagaimana kehidupan kita dalam segala aspek kita berjalan, baik dalam hubungan keluarga, baik hubungan dalam pekerjaan, dalam kepemerintahan, dalam bersosialisasi, bahkan dengan orang yang tidak mengenal Kristus. Bagaimana saya pribadi memancarkan kehidupan orang Kristen dan orang tahu benar bahwa saya adalah pengikut Kristus. Itu yang terpenting bagi kita sekarang. Apakah hari Sabat atau tidak hari Sabat, itu tidak patokan bagi orang Kristen. Dari mana saya tahu? Dari kitab-kitab, dari pembahasan Alkitab yang tidak bisa saya jabarkan dalam waktu 1, 2, 3 menit ini, Bang. Saya telah mengutip tadi beberapa ayat dan saya benarkan. Saya bacakan kepada Abang. Artinya yang mau saya katakan, bagi orang Kristen, saya ulangi Bang ya, ulangi lagi, itu sudah selesai bagi kita. Apa yang belum selesai bagi kita adalah bagaimana sewaktu saya masih hidup, saya menempatkan karakter Kristus dalam kehidupan saya sebelum saya mati. Sehingga ketika saya mati, Kristus mengenal, oh ini ada karakterku di dalamnya. Jadi kami tidak lagi mengutamakan bagaimana cara berpakaian, bagaimana cara masuk ke gereja, bagaimana cara bernyanyi, itu sudah tidak lagi. Tapi kita membahas hati. Nah, kadang-kadang kalau membahas hati ini susah, karena hati ini nggak kelihatan. Itu dia, Bang. Oke. Jadi, saya izinkan kepada Abang, mungkin jangan terlalu lama, Bang. 1, 2, 3 menit, udah gitu Baik. saya berpisah dari Komal ini, Bang. Siap, Saudara Brams. Jadi gini, di awal tadi saya sudah mengatakan Kristen bukan pengikut Yesus. Dan sesi terakhir saudara mengatakan itu walaupun Anda tidak mengakui, tetapi apa yang Anda jelaskan bagi orang Kristen makan babi bla 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 itu adalah tidak penting lagi. Itu menurut Kristen. Bagaimana menurut Yesus? Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Matius 5 nomor 19. Silakan aja Anda mengatakan itu hak Anda, tapi kan Anda Kristen, wajar. Nah, lagi-lagi nih, Al-Quran menggelitik, innama takhastum min dunillahi awtanan mawaddata bainikum fil hayatid dunya summa yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'dan wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Saya harus baca, ini kitab saya. Apa yang dikatakan Al-Quran? Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah hanya untuk menciptakan rasa kasih sayang aja di antara kamu dalam kehidupan duniawi saja. Akan tetapi di kemudian pada hari kiamat, sebagian kamu akan saling mengingkari, sebagian kamu akan saling mengutuk, dan tempat kembalimu ialah neraka, dan sama sekali tidak ada penolong bagimu. Kenapa saling mengutuk? You nyembah Yesus, you ninggalin kemudian aturan-aturan Yesus, cara hidup Yesus lu tinggalin, menjadi pengikut Paulus, ajaran kasih-kasih, yang ngajarin siapa? Nah, sekarang siapa yang bertanggung jawab nih? Dipanggillah Paulus, Paulus, kamu yang ngajarin kami kayak gini, mana tanggung jawabmu? Kata Paulus, kamu dari mana? Aku dari Indonesia. Surat-suratku tak ada untuk orang Indonesia. Aku mengutus surat-suratku itu Roma untuk orang Roma, bukan untuk orang Indonesia. Filipi untuk orang Filipi.
Kolose untuk Kolose, Filemon untuk orang adat Filemon. Kemudian Timotius hanya untuk Timotius. Kenapa kalian merasa? Itu kan surat untuk mereka yang aku tulis. Dari Paulus hamba Kristus untuk saudaraku Timotius. Dari Paulus teman sekawan dari Timotius untuk saudara Filemon. Itu kan untuk mereka. Kenapa kalian yang merasa? Saya tidak pernah menulis surat untuk kalian. Dan Al-Quranul Karim, inilah yang diterangkan Al-Quran, bahwasanya mereka satu sama lain akan saling mengutuk. Kamu yang menyebabkan aku menyembah Yesus. Oh bukan, itu ajaran nenek moyang kita. Mana nenek moyang kita? Tanya mereka, siapa yang ngajarin mereka? Aku diajarin sama penjajah. Penjajah, kamu ngapa ngajarin kami nyembah Yesus? Diajarin sama Belanda. Belanda, kamu ngapain ngajarin kami? Diajarin sama Romawi. Romawi, siapa yang ngajarin kalian itu nyembah Yesus? Siapa yang ngajarin kalian itu untuk menghilangkan hukum Tuhan? Paulus. Ini berat. Kalian akan saling menyalahkan satu sama lain, kata Al-Quran. Sesungguhnya, kata Allah, mereka hanya melahirkan rasa sayang, rasa kasih di antara mereka. Tapi itu hanya di dunia saja. Al-Ankabut ayat 25. Innama tahastum min dunillah awthanan. Kenapa kemudian tadi tolak ukur saya kepada akal? Ini dia. Kalau saudara Mas Bram mendudukkan akal sebagai pondasi awal dari telaah isi Bible, saya yakin hati Anda akan dilembutkan untuk menuju kepada kebenaran. Tapi kalau masih doktrin, oke, kata Al-Quran, memang mereka akan menciptakan rasa kasih sayang di antara mereka. Tapi itu hanya sebatas dunia saja. Apa buktinya? Tanya kepada orang Kristen. Wahai orang Kristen, kamu sayang kepada ibumu? Sayang. Anakmu? Sayang. Suami? Sayang. Kepada keluargamu? Sayang banget. Masihkah kalian bertemu nanti di surga? Satu sama lain Kristen akan saling tatap-tatapan. Kenapa? Karena kasih sayang mereka hanya sebatas dunia. Tidak kasih sayang di surga. Tak ada. Orang Kristen tak ada ketemu dengan sesama ibunya, bapaknya, anaknya, dan semuanya. Nggak ada dalilnya. Bang, Nggak ada dalilnya. Iya, silakan. Thank you Bang buat Ya. diskusinya. Saya izin dulu Bang ya. Ya, Tapi sama-sama. sebelum saya izin, saya ingin memuji Bang Juma. Tadi saya mendengar Abang membacakan ayat Al-Quran, rasa suaranya merdu dan menenangkan. Baik, Masya Bang. Allah. Thank you, Bang. Makasih, Saudara Brams. Thank you Bang. Iya. Bu host, thank you Bu host. Udah, Ya. Alhamdulillah. Lain waktu kita diskusi lagi ya. Baik. Siap. Thank you, selamat siang. Makasih. Jangan lupa Siap. satu napas. Selamat siang, hati-hati. Satu Jangan lupa napas. satu napas ya. Salam semua. Iya, salam. Hati-hati, jaga kesehatan selalu. Sering-sering dengar Bang Juma ngaji ya. Oke. Masya Allah. Oke, silakan kita sekarang ke Devora. Devora, silakan ditanggapi pernyataan Bang Juma. Ayo Devora. Dek, jangan typing Devora, buka mute-nya. Devora, buka mute-nya Dek. Kok udah jantungan di luar. Deborah, ayo Deborah cepetan. Tadi typing, sekarang nggak mau ngomong. Devora. Ayo teman-teman yang Kristen yang mau diskusi silakan minta permintaan yang Kristen. Silakan Devora, tanggapi pernyataan Bang Juma. Iya, apa yang harus aku tanggapi apa? Ya Allah, banyak gitu. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanggapi, saya bacakan ayat suci Al-Quran 1, nanti Anda tanggapi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun. Apabila kemudian dikatakan kepada orang-orang kafir, ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah, mereka menjawab, nehi, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami. Padahal nenek moyang mereka, kata Allah, tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk apapun. Nah, ini menurut ayat suci Al-Quran mengatakan Anda menjadi Kristen itu bukan karena ilmu pengetahuan, tetapi hanya karena mengikuti ayah, kakek, buyut, moyang, saudara. Apakah Al-Quran salah? Coba saudara jawab.
Anda menjadi Kristen karena hanya ikut ayah ibu, bukan karena pengetahuan. Silakan. Deborah.